Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga teman-teman sekalian semua amal yang pernah kita kerjakan, dari amal saleh dan juga yang sedang kita kerjakan serta yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Dan juga semoga seluruh kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, tentu dengan kemahamurahannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga para pemimpin kita agar selalu saja mendapatkan hidayah dan petunjuk untuk menjalankan tugas dengan benar, dan semoga Allah membalas sebesar-besar jasa mereka terhadap negara ini dan juga masyarakat Indonesia, serta juga semoga kita semua menjadi masyarakat yang patuh dan juga saling mendukung dengan pemerintah, gotong royong untuk sama-sama mengembangkan dan juga mengatur perkembangan negara ini. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semuanya disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa di Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk di bab ke-67, bab makruhnya mengharapkan kematian karena tertimpa penderitaan, tapi tidak apa-apa jika itu dilakukan karena takut tertimpa fitnah dalam agama. Ya, cukup panjang babnya, namun bab ini sangat penting untuk dirincikan seperti ini agar seseorang menyadari dan mengetahui ternyata memang perlu untuk memahami poin ini dalam agama Islam, atau Anda sebagai seorang muslim. Jadi bab makruhnya artinya tidak diperintahkan dalam agama dan lebih baik ditinggalkan, mengharapkan kematian karena tertimpa penderitaan, karena sakit keras, karena musibah-musibah yang dia lalui dalam hidupnya, karena toh semua juga manusia akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat sebuah perkara itu besar, tapi ternyata setelah kita laluin dan berlalu waktu, kita sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masalah tersebut, kita menganggapnya kecil, karena ternyata datang masalah-masalah yang lebih besar setelahnya. Seperti itulah kurang lebih gambaran dalam Islam, ya. Bagaimana seseorang itu harusnya bisa menerima penderitaan ataupun cobaan yang sedang datang dengan bersabar. Karena pahala sabar hanya didapatkan dengan cobaan tersebut. Sebagaimana juga nikmat itu akan didapatkan dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat-nikmat dianjurkan agar diikuti dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu bertambah nikmat tersebut. Baik, dikatakan sini tapi tidak apa-apa jika itu dilakukan karena takut tertimpa fitnah dalam agama. Maksudnya kita melihat fitnah yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Tentu alhamdulillah di masa kita sekarang selamat dari fitnah ini, dalam arti kata kita biasa-biasa saja. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mengerjakan kewajiban-kewajiban kita seperti misalnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, bagi laki-laki Jumatnya. Kemudian juga bisa mengeluarkan zakat harta kita, bisa berpuasa Ramadan, bisa mengerjakan haji. Semua itu berarti menandakan alhamdulillah keadaan kita masih sangat baik. Namun ada masa-masa di mana seseorang itu menghadapi fitnah yang sangat besar. Ya, mungkin teman-teman kita sekarang yang terdekat dengan Indonesia adalah di Myanmar, Rohingya, ya. Bagaimana mereka sangat menderita, ya, pembantian kaum muslimin terjadi besar-besaran di sana dan tidak tersoroti, ya, secara internasional. Ya, di mana anak kecil, perempuan, orang laki-laki, orang tua, anak muda, semuanya dibunuh, dibantai secara massal. Semoga Allah SWT selamatkan mereka. Di saat itu mungkin mereka kesulitan, mereka juga mau keluar dari negaranya, tidak diizinkan. Ya, mereka juga di dalam tersiksa. Mungkin di saat-saat seperti ini, seseorang muslim mungkin ada angan-angannya agar dia bisa diwafatkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selamat dari fitnah tersebut. Maka ini keadaan atau contoh keadaan di mana seseorang bisa saja memohon agar Allah wafatkan dia. Tapi selain daripada keadaan-keadaan seperti ini, tidak diharapkan atau tidak dianjurkan untuk mengharapkan kematian. Bagi ini gambaran globalnya dari judul kita, dan kita akan masuk insyaAllah rincian hadis-hadis dari bab ke-67 ini, dimulai dengan hadis nomor 590 urutan dari awal belajar. Saya langsung bacakan saja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad
wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Terjemahannya, janganlah salah seorang antara kalian mengharapkan kematian. Jika dia seorang baik, barangkali kebaikannya bisa bertambah. Dan apabila dia seorang yang banyak keburukannya, maka moga-moga dia bisa mencari ridha Allah dengan bertaubat. Riwayat ini, teman-teman sekalian, ada footnote nomor 481 di belakang atau di bawah, tertulis yang dimaksud adalah meninggalkan dari kesalahannya dan memohon keridhaan Allah sebagaimana dalam kitab An-Nihayah. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih nomor urutan hadis yang sama 590 ya. Dari urutan ini ada dua buah riwayat. Dalam riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Innahu idza mata qata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'minu 'umruhu illa khaira." Janganlah seseorang antara kalian mengharapkan kematian dan janganlah berdoa memintanya sebelum ia mendatanginya. Karena apabila dia mati, maka terputuslah amalnya. Dan sesungguhnya umur seorang mukmin itu tidak menambah apapun untuknya melainkan kebaikan. Melainkan kebaikan. Baik, hadits ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana seorang mukmin selalu optimis untuk melalui kehidupan ini sampai ajalnya datang. Bila dia diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari haji, dan semua amal-amal sunnah juga yang mendampingi ibadah-ibadah wajib seperti sholat sunnah, berzikir, baca Quran, berdoa, majlis ilmu, kemudian juga puasa sunnah, kemudian juga sedekah, pendamping dari zakat, kemudian umrah, pendamping daripada haji, maka sebuah nikmat yang luar biasa. Maka dia berharap Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya di atas ketaatan tersebut. Karena dalam sebuah riwayat yang lain, kata baginda Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. Ya, jadi memang tidak berharap kematian, karena dia berharap dipanjangkan umur di atas ketaatan tapi ya. Dan kalau seandainya seseorang itu punya maksiat, berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka panjangnya umurnya menjadi peluang untuk dia membersihkan dosanya. Karena urusan akhirat sudah sulit sekali untuk dia kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat memang ajalnya sudah datang. Ya. Jadi poin ini penting sekali untuk digarisbawahi, agar jangan sampai seseorang membaca secara otodidak dan dia tidak memahami makna-makna hadis ini. Ya. Baik, kita akan coba masuk lebih dalam kepada mutiara hadis. Yang pertama yang bisa diambil adalah larangan dari Nabi SAW, dan ini sifatnya makruh, berharap kematian. Kenapa dikatakan makruh? Makruh dalam ilmu fikih definisinya adalah kalau mengerjakannya tidak berdosa, namun kalau meninggalkan mendapatkan pahala. Tidak dikatakan haram karena ada beberapa keadaan yang sudah kami jelaskan tadi di pembukaan. Masih boleh seseorang berharap kematian di saat memang dia khawatir tertimpa fitnah dalam agamanya. Ya. Dia bisa terkena fitnah sehingga akhirnya dia bisa murtad. Ya. Misalnya, karena ditekan oleh pemerintah setempat harus murtad misalnya. Maka dia tidak mau meninggal dalam keadaan kafir. Dia berharap Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ajalnya. Itu pengecualian. Ya, jadi di sini makanya hukumnya makruh. Kalau dia mutlak dilarang oleh Nabi SAW tanpa ada pengecualian, maka hukumnya jadi haram. Di sini adanya makruhnya, ada hukum makruh untuk mengharap kematian. Dan Nabi SAW sudah sebutkan sebabnya. Yaitu kalau dia orang mukmin dan dia berbuat kebaikan, masih ada kesempatan dia menambah kebaikan tersebut sehingga derajatnya di surga nanti sangat tinggi. Ya. Atau dia orang bermaksiat yang kemungkinan dia juga masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini pelajaran yang pertama tentang adanya hukum makruh seseorang mengharapkan kematian karena masih banyak hal-hal baik yang dia bisa kerjakan. Terlebih lagi teman-teman sekalian, cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan kita ini semua orang laluin. Semua orang sakit, semua orang diganggu orang. Siapa di antara kita teman-teman yang belum pernah digibah oleh orang? Yang belum pernah difitnah oleh orang? Yang belum pernah dipukul oleh orang? Yang belum pernah disakiti? Siapa di antara kita teman-teman sekalian yang belum pernah sakit fisiknya, keseleo, flu, demam? Siapa di antara kita yang belum pernah tertipu hartanya?
Siapa di antara kita teman-teman yang sekalian yang belum pernah yang melalui banyak goncangan-goncangan dalam hidup, suka duka kehidupan. Semua kita lalui. Artinya ini memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sunnatullah. Sistem yang Allah sudah buat. Jadi di saat cobaan sedang datang kita bersabar. Apa itu sabar? Menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Ya, bukan sabar ulus dada duduk manis. Ya. Kemudian kalau nikmat sedang ada, dia bersyukur. Dan ini pernah kami jelaskan di beberapa materi yang lain. Syukur dan sabar ini seperti dua sayap dalam kehidupan kita. Seperti dua sayap. Di saat nikmat ada kita bersyukur, di saat cobaan ada kita bersabar. Maka akan berimbanglah ya perjalanan kita dalam kehidupan ini. Di saat orang memberikan nikmat dia bersyukur, dan memberikan cobaan dia tidak bisa terima, ini tidak berimbang. Seperti pesawat yang sedang terbang dengan satu sayap saja. Atau dia diberikan nikmat dia kufur, pada saat diberikan cobaan dia bersabar, ini juga tidak berimbang. Maka harusnya kita di saat ada nikmat bersyukur, di saat ada cobaan kita bersabar. Begitulah terus kita lalui sampai ajal kita datang, ya. Jadi ini adanya larangan mengharapkan kematian, walaupun kematian pasti akan datang. Ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW. Jadi bab jihad tentang peperangan, bukan berarti jihad langsung saja kita berharap mati. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Ya. Berharaplah musuh belum bertemu dengan kalian sudah takut, sudah pergi. Ya sudah cukup. Padahal sebenarnya kalau berharap dengan musuh kan kita bisa mati. Mati syahid misalnya. Ya. Tapi Nabi SAW bilang, jangan kalian berharap mati. Tapi kalau jangan kalian berharap bertemu musuh karena takut, karena nanti khawatir meninggal gitu kan. Supaya bisa lanjutkan kehidupan. Mohon maaf. Dan ya, kalau kalian sudah menghadapi musuh, maka kokohkanlah kaki kalian. Tidak boleh kita lari dari medan perang. Begitu prinsip dasar seorang muslim. Jadi jelas sekali. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah sebutkan sabda-sabda seperti ini termasuk di perang Khaybar. Pada saat para sahabat tiba di benteng-benteng Yahudi Khaybar, mereka keluar dari Madinah berharap bisa mati syahid. Mereka berharap bisa memerangi kaum Yahudi di sana yang memang mereka telah membuat makar, mengumpulkan suku-suku Arab dan siapapun yang belum masuk Islam di Jazirah Arab. Kemudian terbentuklah pasukan Ahzab yang Allah sebutkan dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab. Dan kita tahu di Idul Adha, ya, di Idul Fitri kita biasa membaca wahazamal ahzaba wahda, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian, pasukan kelompok-kelompok yang berkumpul. Itu kan otaknya adalah dua suku Yahudi di Khaybar, yaitu suku Qainuqa dan Nadir, yang memang berusaha untuk menyerang kaum muslimin dan mengajak komponen-komponen suku Arab yang belum masuk Islam untuk bersatu. Maka Nabi SAW ke sana untuk menghukum mereka. Dan Nabi SAW sudah dapat wahyu kalau beliau akan memenangkan peperangan bersama muslimin. Tapi apa yang terjadi? Waktu para sahabat tiba di Khaybar dan mereka teriak-teriak sambil mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, inilah yang telah Allah dan Rasulnya janjikan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharaplah musuh itu takut dan pergi. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkan telapak kaki kalian. Dan juga kecilkan suara kalian. Karena yang sedang kalian panggil Allah itu tidak tuli. Tidak usah teriak-teriak. Dan para sahabat suka di medan perang itu tidak mengeras-ngeraskan suara mereka. Kecuali di saat mereka pecikan takbir untuk membakar semangat saja. Selebihnya mereka diam melaksanakan tugas tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya anjuran memaksimalkan waktu agar mengisi dengan amal-amal saleh. Nah ini penting. Makanya dikatakan di potongan hadis ini, imma muhsinan fala'allahu yazzad. Mungkin saja dia pelaku kebaikan dan dia bisa menambah kebaikannya. Berarti kan dari hadis ini, potongan hadis ini kita ambil pelajaran pentingnya seorang muslim selalu menambah kesempatan, meraih kesempatan untuk menambah amal solehnya. Jadi di mana ada kesempatan beramal soleh, lakukan walaupun kecil. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian pelit-pelit dengan satu amal soleh. Kerjakan saja apapun yang di depan mata kita, walaupun mudah, walaupun hanya senyum dengan muslim. Kata Nabi SAW, ya, walaupun kau harus bertemu dengan saudaramu dalam kondisi kau tersenyum. Dalam hadis lain, kata Nabi SAW, senyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Walaupun itu sederhana, senyum saja.
Itu dihitung sedekah, pahala yang besar. Maka seorang mukmin memaksimalkan untuk beramal soleh. Ya, selama dia diberikan kesempatan. Seperti hari ini Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah masih memberikan kita umur. Semoga Allah berikan kita umur yang sangat panjang ke depan. Dan semua diisi dengan amal-amal soleh. Karena peluang-peluang ini tidak semua Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Saya pernah sebutkan riwayat dan saya ingatkan kembali. Pernah di zaman Nabi SAW ada 2 orang sahabat yang wafat. Dan hadits ini atau riwayat ini disebutkan oleh Al-Mudhir dalam kitab Targhib wa Tarhibnya. Dan disahihkan oleh para ulama. Ada 2 orang sahabat meninggal, yang satu meninggal mati syahid. Kemudian disolati oleh Nabi SAW. Pekan depannya ada sahabat yang meninggal itu tidak mati syahid, mati biasa saja. Ya, mati di atas ranjang, ajalnya datang. Maka Nabi SAW setelah mensolati jenazah yang kedua berkata, bagaimana pendapat kalian dengan jenazah yang sekarang ini? Dibandingkan dengan sahabatnya meninggal pekan lalu yang mati syahid. Beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semoga orang ini ya mencapai derajat ya sahabatnya meninggal pekan lalu, karena mereka tahunya meninggal pekan lalu berarti mati syahid, ini pahalanya lebih besar. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, ya sungguhnya orang ini yang baru kita salati, derajatnya dibandingkan dengan sahabatnya pekan lalu meninggal, itu antara langit dan bumi. Karena dia sempat mendapatkan Jumat pada pekan itu sebelum meninggal, sempat sholat 5 waktu selama sepekan, sempat berzikir, sempat berdoa, dan banyak amal-amal soleh yang bisa dikerjakan. Jadi sebenarnya waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tambahan bukan untuk disia-siakan teman-teman, bukan yang dihabiskan untuk selalu ke mall saja, kumpul-kumpul yang tidak ada gunanya, menghabiskan waktu. Enggak, kesempatan beramal soleh. Bayangkan saudaraku seiman, kalau di saat ini Anda semua ikuti acara ini baik live ataupun siaran ulang, kalau dengar perkataan kami ini, maka coba bayangkan di saat ini Allah datangkan malaikat maut dan akan mencabut ruh Anda. Kemudian malaikat mengatakan, Allah masih memberikan kesempatan untukmu setengah jam lagi. Saya tunggu di sini, saya akan cabut ruhmu. Kira-kira teman-teman, di setengah jam yang kita tahu kita akan dicabut ruh, ya, sebentar lagi di setengah jam ini, atau setelah setengah jam ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah Anda di saat itu sudah tahu ajal Anda akan datang, Anda akan kembali mencari restoran favorit Anda, menghabiskan waktu di toko-toko untuk mencari pakaian bermerek Anda, sepatu bermerek Anda, untuk duduk kumpul-kumpul sama teman-teman, bahkan ya biologis sama pasangan pun mungkin kita tidak akan lakukan. Ya. Kita akan coba memaksimalkan pada saat itu bertobat kepada Allah SWT, mengerjakan amal yang paling kira-kira apa yang besar pahalanya di sisi Allah yang muncul di benak kita. Setengah jam lagi kita akan meninggal. Sebenarnya tanpa harus tunggu malaikat maut datang dan mengatakan ini, kita bisa setiap saat. Malaikat maut setiap saat bisa melihat kita dan tinggal menunggu perintah siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk diwafatkan terlebih dahulu karena ajalnya sudah datang. Harus hati-hati. Hati-hati sekali. Hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri atau bahkan kita mencelakakannya. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau Anda tidak coba hijrah, berusaha berubah, maka Allah pun tidak akan mengubah nasib Anda. Tidak akan membuat Anda lebih dekat kepadanya, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum dari buruk menjadi baik sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita sudah berusaha mau taubat, ya, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, walaupun semampu kita, masuk dalam umumnya hadis Bukhari, hadis Qudsi, yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya, terus saja seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya, gitu ya. Jadi kalau aku mencintai, aku akan menjadi penglihatannya atau jaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangannya untuk menjamah, kakinya untuk melangkah, gitu kan. Dalam riwayat lain, kalau seorang hamba dekatkan diri kepada aku satu jengkal, aku satu hasta, kalau dia satu hasta, aku satu depa. Kalau dia berjalan cepat, maka aku berjalan cepat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan coba, ya, bukan coba, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menerima siapapun yang berusaha mendekatkan diri kepadanya. Jadi walaupun kita cuma berupaya sedikit, Allah SWT akan berkahi itu. Yang penting ada upaya dulu dari kita. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya. Jadi kalau Allah berikan umur, perbanyak amal soleh teman-teman. Jangan sia-siakan. Semua peluang apapun, ingat, selalu jadikan prinsip. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Amal soleh yang lain. Terus tidak pernah berhenti. Ya.
Itu target kita. Jangan dari amal soleh, tadi kan saya sudah sholat sekarang nggak apa-apa deh, buat maksiat. Enggak. Kita bagaimana dari amal soleh ke amal soleh lagi, terus ada manfaatnya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah anjuran agar bertaubat dari dosa-dosa. Selama Allah masih kasih kesempatan. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, wa imma musian fala'allahu yasta'atib. Siapa tahu dia pelaku dosa, maka bisa saja dia bertaubat. Dan juga diambil dari sabda Nabi SAW, innahu idha mata qata' amaluh. Sesungguhnya kalau seseorang itu wafat maka tidak akan bertambah amalnya atau terputuslah amalnya. Oleh karena itu dia kesempatan bertaubat. Taubat ini artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimaafkan kesalahan kita, kemudian Allah bersihkan semua itu sehingga nggak ada lagi hisab kita hari kiamat. Kalau tidak ada dosa Anda, artinya Anda akan selamat masuk ke dalam surga. Karena dosa yang membuat orang masuk ke dalam api neraka. Dan juga fasilitas di dunia itu hilang, teman-teman sekalian, justru dengan dosa-dosa. Banyak riwayat yang menyebutkan masalah itu dari Nabi SAW. Berapa banyak nikmat Allah terhalangi dari seorang hamba karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ini harus lebih hati-hati. Oleh karena itu di kesempatan Allah berikan umur kayak sekarang kita masih punya umur pada hari ini. Semoga Allah juga panjangkan umur kita ke depannya dengan amal saleh. Kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehari 70 dan riwayat lain sampai 100 kali. Dengan tulus, jangan cuma istighfar melalui lisan saja. Renungi dalam hati. Ya, kita bisa fikirkan dan meresapi bagaimana besarnya kesalahan kita dan bisa hukuman Allah setiap saat datang kepada kita, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang 500, hadis yang kedua dalam bab ini, hadis nomor 591. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan. Saya ulangi, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang menimpahnya. Itu ada putran nomor 482 di bawah. Maksudnya penderitaan dalam hal keduniaan. Ya. Jika memang harus mengharapkan kematian, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku atau untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran penting, ya. Makna globalnya dulu, adanya larangan dari Nabi SAW, walaupun hukumnya makruh ya, karena masih ada pengecualian sebagaimana kami jelaskan tadi di pembukaan. Adanya larangan dari Nabi SAW yang sifatnya makruh untuk berharap mati. Kalau ada musibah-musibah urusan dunia, gangguan orang, ya, penyakit, nggak usah berharap mati. Ada kisah nyata di Saudi, seorang wanita kaya raya, tapi dia stroke, subhanallah. Tidak sengaja pembantunya, kebetulan dari Afrika, belanja di satu toko kios di sebelah rumah dia, beberapa keperluan. Kemudian di situ ada buku-buku terjemahan dalam berbagai macam bahasa diletakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Agama Saudi. Itu biasa, kalau teman-teman yang biasa ke Saudi tahu, di musim haji pun banyak dibagi-bagi ya, termasuk dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ini ide yang sangat brilian gitu. Semoga Allah SWT balas pemberi idenya ini, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala tentunya. Nah, ini dia yang luar biasa gitu. Maka pembantunya ini mengambil kebetulan dalam bahasa dia. Ada ditemukan di situ dalam bahasa salah satu negara di Afrika, tidak disebutkan dalam kisah ini negara mana. Dia pulang kemudian dia baca. Nah, di depan majikannya yang sedang stroke. Majikannya ini kebetulan orang kaya raya. Maka majikannya tanya, buku apa yang kau baca? Dia jelaskan, saya baca kebetulan dapat buku terjemahan dalam bahasa saya. Ini tentang masalah amal-amal saleh gitu kan. Amal-amal saleh. Dan motivasi dan gambaran tentang Islam dan seterusnya.
Terus kata majikannya, apa ada nomor telepon ya orang yang yayasan yang menerbitkan ini? Dilihat di lembaran-lembaran awal ternyata ada gitu. Dia mengatakan, baik, coba teleponkan buat saya dan tanyakan ya buku ini dibagikan kemana saja dan berapa biaya cetaknya. Maka pembantunya pun telepon, kemudian ditanya, disebutkanlah biaya cetaknya, disebutkanlah di beberapa negara yang mereka bagi di Afrika. Maka ibu ini pun menyumbang. Ya, ibu ini pun menyumbang, walaupun dia stroke di atas ranjang, bayangkan ya. Dalam kondisi betul-betul dia, kalau kita mungkin sudah belum atau kurang keimanannya, mungkin malah berkeluh kesah, malah banyak menangis karena nggak bisa beraktivitas. Tapi di sini dia malah semangat, tidak mau terkalahkan dengan orang-orang yang sehat gitu. Maka pada saat itu pun dia menyumbang sekian banyak. Berapa tahun kemudian yayasan tersebut menelpon ke ibu yang stroke ini, lalu kemudian menyampaikan berita gembira kalau beberapa suku di Afrika masuk Islam dari buku yang ibu ini sumbangkan. Coba bayangkan. Ya, di atas ranjang pun lagi stroke, tetap produktif. Dan begitulah Islam mengajarkan kita. Tidak ada sesuatu yang menghalangi itu. Saya pernah, subhanallah, di Mekah pada saat itu, saya sempat beberapa bulan umrah, dan cukup lama saya tinggal. Kalau tidak salah itu sempat 2 bulanan di Saudi. Saya bolak-balik antara Madinah, Mekah, sama Jeddah. Beberapa tahun lalu tentunya, setelah kami tamat dari Madinah. Kemudian saya menemukan ada buku ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Saya tidak tahu beliau masih hidup atau tidak, subhanallah. Di masa itu beliau masih hidup. Kita anggap saya bersangka baik, mungkin masih hidup, kita mengatakan hafidahullah. Dan bukunya banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda temukan buku terjemahan ke bahasa Indonesia dan ada tulisannya Syekh Muhammad Jamil Zainu, maka itulah beliau. Buku ini, saya belum pernah temukan buku seperti ini teman-teman sekalian. Ditulis di situ, setiap muslim, ya, di lembaran awalnya, punya hak untuk memperbanyak buku ini. Dan menyebarluaskannya. Bagi Anda yang berminat bantuan penulis, Anda bisa hubungi nomor telepon. Ditulis nomor teleponnya, coba bayangkan. Biasanya kan kita hak cipta segala macam, ini enggak. Subhanallah, dia malah seperti itu. Yang terjadi teman-teman sekalian, saya pun menelpon nomor telepon itu dan ada seorang teman saya di Mekah pada saat itu, saya kenal, orang Saudi. Saya bilang, saya mau datangi Syekh ini. Saya datang ke sana, kemudian ketemu sama beliau. Pada saat ketemu, beliau sempat ya salaman sama saya dan menyambut dengan sangat hangat. Waktu itu jenggotnya sudah putih semua. Ya. Setelah itu kami pelukan, kemudian dia panggil duduk. Lalu dia sempat pegang jenggot saya, mengatakan, Khalid, jenggot kamu masih pendek gitu. Subhanallah, saya bilang, Syekh, di Indonesia ini sudah cukup panjang gitu. Dululah kami ngobrol dengan hangatnya sambutan beliau. Dan beliau menjelaskan buku-bukunya, ada 3 waktu itu ya, sekitar 37 atau 38. Antara 37 sampai 38 judul. Waktu itu saya tidak tahu, sekarang mungkin sudah lebih tentunya. Kemudian ada di gudang dia, di di sebelah rumahnya ada gudang. Itu cukup banyak buku-bukunya. Dia mengatakan ada masukan-masukan. Saya bilang, Syekh, saya Khalid Basalamah dari Indonesia. Saya suka baca tulisan Anda. Di mana ada masukan-masukan. Ada beberapa yang kami diskusikan gitu kan. Tentang pengalaman-pengalaman di lapangan, segala macam. Dan beliau terima, Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, Khalid, ini ada buku-buku banyak. Ambil. Bagikan, bawa ke negara kamu. Saya bilang, Syekh, di Indonesia, pesawat ke Indonesia tidak mungkin lebih dari 30 kilo. Waktu itu kami naik ekonomi kelas. Tidak bisa saya bawa. Saya pun punya koper gitu. Saya cuma bisa bawa mungkin 10 kilo, 15 kilo gitu. Tapi kalau Anda izinkan, saya akan bawa ke, kemudian waktu itu saya tinggal di rumah sepupu saya di Jeddah. Dan saya bilang, saya akan bawa buku-buku ini. Mungkin bisa bermanfaat bagi orang. Dia bilang, silakan, saya bawalah beberapa dus. Maka saya kasih juga kepada teman saya orang Saudi yang beliau pun belum pernah kenal Syekh Muhammad ini. Ya. Kemudian saya kasih buku. Saya bilang, ambil buku ini, baca. Dia bilang, ya jazakallah khair. Padahal sebenarnya beliau orang Mekah, satu tempat, satu kota sama Syekh Muhammad. Tapi Alhamdulillah Allah berikan taufik, saya bisa tahu alamat ini dan baca di buku itu. Dan jelas saya sampai ke Jeddah, kemudian saya tinggal di rumah sepupu saya. Ada satu masjid di dekat rumah sepupu itu, saya biasa sholat 5 waktu di situ selama di Jeddah. Maka ada beberapa anak muda, Masya Allah, muadzinnya, imamnya, kemudian ada beberapa anak muda di tetangga-tetangga masjid tersebut yang sering kumpul mereka. Saya katakan, ini ikhwani maksudnya saudara-saudaraku ya, dalam jamak. Satu orang, laki-laki, saudara, maka ini ikhwan. Saya bilang, ini ikhwan nih. Ini ada
buku-buku saya dapatkan dari Syekh Muhammad bin Zain, dan beliau tulis seperti ini di bukunya nih. Semua muslim boleh membagikan, boleh mencetak ulang bahkan. Dan saya sudah temu sama beliau. Beliau memberikan buku ini dan bebas saya mau berikan kepada siapapun. Maka saya sarankan buku ini taruh di masjid kalian. Mungkin jemaah bisa baca, mungkin Anda juga bisa baca. Terus ada satu anak muda subhanallah di situ, ya masih sepantaran kami waktu itu ya, sekitar ini mungkin kisah 15 tahun yang lalu mungkin. Kemudian dia mengatakan, Khalid, subhanallah, saya sendiri di Jeddah ke Mekah itu cuma 1 jam. Saya tidak pernah terfikir ini. Allah berikan taufik kepada kamu sehingga kamu bisa memberikan ini. Bahkan akhirnya buku ini sampai ke kami yang lebih dekat daripada Syekh dibandingkan kamu yang dari Indonesia. Saya bilang alhamdulillah. Ini contohnya. Maksudnya apa teman-teman kisah ini? Tidak ada maksud untuk riak tentunya. Tapi kita di sini berbagi teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang muslim coba berusaha memaksimalkan waktunya, kesempatan-kesempatan emas untuk beramal soleh. Selama dia mampu dan selebihnya dia tawakal kepada Allah, Allah akan berkahi tentunya. Baik, dari hadits ini kita ambil pelajaran adanya larangan dan makruhnya untuk mengharapkan kematian. Kemudian yang kedua adalah, ini tambahan daripada faedah dari hadis sebelumnya. Kalau memang betul-betul dia kepepet sekali, dia berharap supaya, udah deh saya nggak usah hidup aja. Dan yang terjadi adalah urusan fitnah di agamanya. Tadi sudah kami kasih penjelasan, mungkin dijajah negaranya, mungkin apa, mungkin dia susah sekali. Dia berharap memang sudah meninggal, jangan dia mengatakan, ya Allah matikan saya. Tapi Nabi SAW ajarkan doanya. Dia mengatakan, ya Allah wafatkanlah aku kalau wafat itu lebih baik bagi aku. Maksudnya kalau aku wafat memang aku aman daripada aku hidup, aku berbuat maksiat, maka aku lebih baik wafat. Atau hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik bagi aku. Maksudnya jangan sampai aku meninggal sementara nanti aku menyesal, sementara masih ada kesempatan untuk beramal saleh. Nah ini faedah kedua dari hadis, di antara yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu Allahumma ahyini ma kanatil hayata khairun, ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan lebih baik bagi aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li, dan wafatkan aku kalau kematian lebih baik bagi aku. Hadis nomor 592 dalam bab ini berbunyi dari Qais bin Hazim radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhalna ala Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu na'uduhu wa qad iktawa 7 kayyat faqala inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tanqushum ad-dunya wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفق إلا في شيء يجعله في هذا التراب. Terjemahannya dan hadis ini tentu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Qais bin Hazim rahimahullah, ini seorang tabi'in sebenarnya, beliau mengatakan, kami masuk ke rumah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, untuk menjenguk atau untuk menjenguknya pada saat dia lagi sakit. Khabbab bin Arad lagi sakit, dan dia berobat dengan kai, dalam kurung menempel bagian yang sakit dengan besi panas sebanyak 7 kali. Seraya dia berkata, sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah mati, mereka telah meninggalkan dunia. Mereka tidak dikurangi sedikit pun dari dunia mereka. Tahu mereka akan mendapatkan semua yang terbaik dari urusan dunia mereka. Kami telah mendapatkan apa yang kami tidak miliki tempat menyimpannya selain tanah. Ada footnote di situ nomor 483. Harta itu disimpan dalam tanah karena takut dicuri. Dan dalam riwayat Tirmidzi, laqad araituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la amliku dirhaman wa anna fi janibi baitil ana 40,000 dirham. Saya pernah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memiliki apa-apa meskipun hanya 1 dirham. Tapi sekarang di samping rumahku ada 40.000 dirham. Kemudian beliau mengatakan, seandainya Nabi SAW
tidak melarang kami berdoa meminta kematian, niscaya aku akan berdoa memintanya. Kemudian kami mendatanginya, kata Qais bin Hazim rahimahullah. Kemudian kami mendatanginya pada waktu yang lain. Ketika itu dia sedang membangun pagar tembok. Maka dia berkata, sesungguhnya muslim itu diberi pahala dalam setiap apa yang dia infakkan, kecuali sesuatu yang dia infakkan di tanah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk untuk memahami lebih dalam masalah hadis ini. Baik, kita mulai teman-teman sekalian dengan penjelasan umumnya. Qais bin Hazim rahimahullah, seorang tabi'in, menggambarkan tentang bagaimana dia bertemu dengan sahabat Nabi Khabbab bin Arad radhiyallahu anhum. Dan Khabbab bin Arad ini, kalau teman-teman belum tahu tentunya ya, ini sahabat termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama-tama masuk Islam di fase Mekah. Dan beliau yang mendatangi Nabi SAW di awal-awal Islam, setelah beliau disiksa oleh orang-orang Quraisy, tepatnya oleh majikannya, karena dia dulu seorang budak di Mekah, di mana bajunya dibuka, kemudian dia ditidurkan, diseret di atas padang pasir, yang padang pasir itu sudah diletakkan batu-batu yang panas dan tajam, sehingga terdapat ada lubang yang besar dari tulang leher beliau sampai ke ekornya atau tulang ekornya, ya. Dan beliaulah yang pernah berkata pada saat itu, pada saat lagi berdarah-darahnya dan lagi kesakitan, beliau datang kepada Nabi SAW, di mana Nabi SAW sedang berada depan Ka'bah dan menggunakan burdahnya atau kain yang menutupi tubuh dan juga bagian ke belakang kepala beliau SAW di depan Ka'bah, lagi berdoa kepada Allah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kata Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kenapa anda tidak mohon kepada Allah agar kita diberikan kemenangan saja? Waktu itu Nabi SAW bisa berdoa, tapi Nabi SAW mengatakan oleh Khabbab, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian ya, dicoba di agamanya, sampai seseorang di antara mereka didatangkan, ditanam tubuhnya ya, ke dalam tanah sampai tinggal lehernya, kemudian kepalanya digergaji, dibelah dua, tapi tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Sesungguhnya kalau kau masih hidup, hai Khabbab, engkau akan melihat nanti Islam akan menyebar di mana-mana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khabbab bin Arad ini dari termasuk sabiqun al-awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam dari masih fase Mekah yang sulit sekali orang untuk masuk Islam, karena ayat-ayat Al-Quran baru sedikit yang turun, ya. Agama belum sempurna seperti kita sekarang. Sekarang Masya Allah sudah luar biasa agama Islam. Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa, banyak ulama dan dai yang menyampaikan dan menjelaskan makna-makna Al-Quran, tujuan-tujuannya, hukum-hukumnya dan seterusnya. Betul juga apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Maka ini sebuah karunia yang luar biasa. Tapi di zaman Khabbab ini tidak seperti itu. Makanya Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau sempat menangis, terisak-isak dengan orang-orang di sekitarnya pada saat bertemu dengan Khabbab. Maka kata Umar di depan orang-orang, wahai Khabbab, kira-kira apa siksaan yang paling berat yang pernah kau alami dari Quraisy? Maka Khabbab pun membuka bajunya lalu memperlihatkan ada lubang yang sangat dalam dari tulang leher belakangnya, tengkuknya sampai ke tulang ekornya. Sampai luka bakar yang sudah bertahun-tahun. Setelah Nabi SAW meninggal pun masih berbekas gitu. Maka kata Umar, apa yang mereka kerjakan padamu? Maka beliau ceritakan, mereka memanaskan batu-batu yang tajam dan mereka letakkan di tanah padang pasir, lalu aku diseret oleh mereka gitu kan, sehingga membuat sobek dan rusak seperti ini. Maka Umar bin Khattab pun menangis pada saat itu dengan para sahabat bagaimana menderitanya orang-orang beriman di awal-awal Islam itu. Yang jelas teman-teman sekalian, Khabbab bin Arad ini kita bukan sedang bicara tentang pribadi beliau, tapi ini sedikit gambaran saja. Pada saat beliau sedang sakit, sempat dijenguk oleh seorang tabi'in yang bernama Qais bin Hazim rahimahullah. Dan Qais mulai menceritakanlah, kami pernah mendatangi Khabbab bin Arad dan kami menjenguknya di saat dia sedang sakit, sementara dia sudah dikai 7 kali. Kai ini adalah pengobatan teman-teman sekalian menggunakan besi panas yang ditempelkan di tempat yang sakit. Ini memang salah satu metode pengobatan yang dianjurkan Nabi SAW. Beliau mengatakan,
ya, sesungguhnya semboan ada di 3. Ya, di madu, kemudian bekam, dan juga kai. Tapi aku tidak menganjurkan umatku untuk berkai. Maksudnya jangan dahulukan kai. Kai terakhir sekali. Nah biasanya dibutuhkan untuk orang-orang yang stroke misalnya. Nah itu biasanya begitu. Atau di zaman dulu karena belum ada operasi, orang untuk memberhentikan darah yang sedang mengalir, ya, ngucur dari tubuh itu dengan cara kai, disentuhkan dengan besi yang panas. Atau ada orang yang baru saja amputasi, di kai biasanya, itu kan, itu untuk membuat bagian jaringan yang menumpahkan darah, itu kena besi panas, maka dia kayak terbakar, akhirnya tertutup. Nah, seperti itu kurang lebih. Tentu alhamdulillah di masa kita sekarang sudah ada operasi dan sudah lebih steril kan gitu. Tapi ini ada metode pengobatan ini. Nah, dia sudah kai sampai 7 kali pada saat itu. Kemudian diceritakanlah oleh Khabbab bin Arad kepada Qais bin Hazim bahwasanya kami, sahabat-sahabat kami, maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah telah mendahului kami ya, setelah wafat, dan mereka sama sekali tidak kekurangan dari urusan dunia sama sekali, karena iman mereka, karena amal soleh mereka, karena beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka beriman, mereka tidak kekurangan sedikit pun dari urusan dunia, dan kami tidak menemukan ya, mereka telah meninggal sahabat-sahabat kami dan mereka tidak kekurangan sebut dari urusan dunia. Sedangkan kami telah mendapatkan apa yang kami tidak memiliki tempat menyimpan selain tanah ini. Maksudnya adalah kami sudah dapat harta, ada harta-harta kami. Tapi kami tidak punya ya, kesempatan, peluang-peluang untuk bersedekah sebagaimana mereka temukan dulu para sahabat-sahabat kami. Kami hanya bisa menemukan mengumpulkan harta kami di tanah yang tertimbun. Ya. Karena zaman dulu mereka tidak punya bank, tidak punya apa. Jadi harta-harta itu digali tanah, dikumpul di tanah itu. Jadi seakan-akan beliau ini menggambarkan sekarang harta melimpah, gitu kan. Tetapi kami tidak tahu harus keluarkan kemana. Jadi kami tidak temukan harta kami kecuali tempatnya di tanah ini. Sementara sahabat-sahabat kami dulu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sudah meninggal, mereka punya peluang untuk bersedekah, menginfakkan kepada Nabi SAW yang Nabi gunakan untuk berperang, untuk bagi kepada fakir miskin. Ya, walaupun di zaman saya itu ada peluang, tapi tentu tidak sebesar peluang di masa Nabi SAW, karena tentu pahalanya akan lebih besar. Lalu kemudian beliau mengatakan, kalau bukan karena Rasulullah SAW melarang kami untuk berdoa, kematian aku akan berdoa, supaya aku mati saja daripada aku sibuk dengan ngumpulin harta, tapi harta juga toh ditimbun juga di tanah gitu. Ya. Kemudian setelah itu berpisahlah mereka. Qais bin Hazim rahimahullah berkata, satu waktu kami datang lagi menjenguk Khabbab bin Arad, tidak disebutkan kapan. Kemudian dia kebetulan lagi membuat sebuah tembok ya, di rumahnya. Maka kemudian beliau pun berkata kepada tamu-tamunya termasuk Qais, sesungguhnya muslim itu akan dibalas ya, pahala yang besar dengan semua yang dia infakkan, apapun yang dia infakkan, kecuali sesuatu yang dia tanamkan dalam tanah ini, maksudnya dia timbun, maka tidak ada pahalanya timbun harta itu. Seakan-akan dia ingin menitip pesan, siapa yang diberikan kelebihan harta, sedekahkan. Sebelum nanti tidak ada manfaatnya. Kalau cuma ditaruh di brankas, kalau kita sekarang ditaruh di perbankan, di zaman mereka ditanam di bawah tanah, maka tidak ada gunanya, kecuali akan jadi warisan saja. Nah ini makna globalnya hadis. Kita ambil pelajaran dan ini penutupan juga dalam pertemuan kita. Dan alhamdulillah dengan 3 buah hadis ini kita menyelesaikan semua hadis yang ada dalam bab ke-67 ini. Yang pertama adalah adanya anjuran untuk mendatangi orang-orang saleh, para ulama, ya, bertemu dengan mereka walaupun tidak harus mengunjungi rumahnya, mungkin berteman sama mereka, memenuhi kebutuhan mereka, belajar dari mereka, bertanya dari mereka. Ya, ini hal yang mendasar sekali. Itu yang sering dicontohkan oleh para salafus saleh. Kalau para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka mendatangi Nabi SAW. Bahkan mereka banyak yang sengaja pindah rumahnya ya, dekat rumah Nabi SAW agar selalu bertemu dan sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga setelah Nabi SAW meninggal, para tabi'in, generasi yang datang ya, yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, mereka belajar dari para sahabat. Mereka berusaha selalu mendekat dengan para sahabat ini agar mereka bisa mendapatkan faedah-faedah dan manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu agama yang mereka miliki.
Begitu juga dengan tabi'in, generasi yang datang setelah sahabat semua sudah meninggal. Mereka belajar di generasi tabi'in, yang akhirnya mereka mendapatkan manfaat dari ilmu, pengalaman-pengalaman, petua-petua, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, semua ini didapatkan dari orang-orang saleh. Karena kalau kita bertemu dengan orang saleh dan kita mendengarkan nasihatnya, mendengarkan ceramahnya, meminta diberikan nasihat atau saran, ini semua manfaatnya besar karena mereka berlandaskan agama Allah. Artinya kita mendapatkan sesuatu yang paling mahal dari kehidupan kita, itu ilmu agama. Ya. Seorang muslim harus menjadikan ilmu agama adalah sesuatu yang paling mahal dalam hidupnya. Nah. Maka pada saat itu, karena Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu mengetahui kedatangan Qais bin Qasim, menjenguknya, selain menjenguk juga ingin belajar, maka beliau di dua pertemuan, dua-duanya diisi dengan wasiat. Yang pertama, pertemuan pertama itu dia menceritakan, atau Khabbab bin Arad menggambarkan, sahabat-sahabat kami telah mendahului kami dan mereka telah wafat dan tidak ada satupun di antara mereka yang kekurangan dari urusan dunia. Gitu ya. Sementara kami ini hanya mendapatkan sekarang dari urusan dunia apa yang bisa kami timbun di tanah ini. Maksudnya harta kami melimpah, tapi kami hanya bisa masukkan ke dalam tanah. Kami tidak bisa buat apa-apa dengan harta ini. Gitu. Di zaman Nabi SAW banyak kegiatan sosial yang bisa diikuti oleh para sahabat, karena setiap kali mau berjihad, setiap kali ada orang miskin, Nabi SAW selalu memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Dan juga Nabi SAW menerima sedekah-sedekah mereka, bukan untuk beliau tapi untuk dibagikan lagi kepada orang-orang. Jadi setiap hari di masa fase Madinah dulu, orang bisa datang ke rumah Nabi SAW atau ke masjid bertemu dengan beliau, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini saya infakkan, silakan anda letakkan di mana yang anda lihat gitu. Maka ini yang terjadi. Nah, Khabbab bin Arad tidak melihat itu lagi peluang, karena Nabi SAW sudah meninggal. Beliau tidak tahu juga harus dikemanakan harta ini, cuma bisa di tanah. Nah, ini wasiat beliau. Ya. Jadi makna wasiat ini jelas sekali, bahwasanya kalau ada peluang jangan sia-siakan untuk beramal saleh, terutama bersedekah. Di pertemuan yang kedua, juga pada saat didatangi beliau memberikan wasiat juga, bahwasanya setiap muslim, ingatlah, akan mendapatkan pahala dari semua yang mereka sedekahkan, tidak terkecuali. Apapun yang disedekahkan, apakah uang, apakah makanan, apakah pakaian, apakah tunggangan, rumah, semua ini akan menjadi sumber pahala buat dia, gitu ya. Dan sesungguhnya yang dia tidak bisa dapat pahala hanya yang dia timbun, yang dia simpan, jadikan sebagai harta simpanan. Nah, ini yang tidak dapat pahala, ya, karena memang dia tidak bisa kelola. Ya, kecuali nanti pada saat diberikan kepada ahli warisnya baru ada pahalanya lagi. Tapi selama dia timbun tidak ada pahalanya. Ini kurang lebih pelajaran yang pertama dari hadis, yaitu bagaimana seseorang usahakan selalu bisa mendatangi para ulama, belajar dari mereka, ya, mendengar wasiat-wasiat mereka, gitu kan. Tapi tentu tanpa juga mengganggu mereka. Nah, jangan juga kita mengatakan, oh Ustaz tadi bilang begitu, kalau gitu kita selalu aja rongrong Ustaznya atau kiainya atau ya siapalah, ya, alimnya, selalu 24 jam bersama dengan dia. Mungkin orang juga punya aktivitas yang lain. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kita bertemu, hadir dalam majelis ilmunya, dengarkan wasiat-wasiatnya, ya, petua-petuahnya. Di saat ada kesempatan untuk bertanya, kita bisa bertanya. Di saat kita bisa minta nasihat, kita minta nasihat, gitu kan. Tanpa harus memaksakan, maka itu yang dimaksudkan dengan apa yang kami bahasakan barusan tadi. Baik, yang kedua, teman-teman sekalian, adanya anjuran menjenguk orang sakit. Karena di sini kita lihat Qais bin Hazim menjenguk Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali keutamaan. Anda kalau ketik di Google keutamaan menjenguk orang sakit, akan banyak sekali artikel keluar. Gitu kan? Ini anjuran agar kita yang sehat ini menyadari, oh betapa besarnya nikmat pada saat sehat itu. Jadi kita menjenguk orang sakit ini keutamaannya sangat besar. Di antaranya hadits Nabi SAW, siapa yang menjenguk saudaranya muslim, maka dia seperti sedang berjalan di taman surga dan memetik buahnya. Dan kalau dia jenguk di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore hari. Walaupun anda jenguk cuma 5 menit, doa malaikat dari pagi, kalau di pagi hari anda jenguk ya, dari pagi itu anda cuma 5-10 menit masuk ke ruangan dia, misalnya rumah sakit atau di kamar dia, atau di rumah dia, kemudian anda mendoakan, sabarkan, lalu anda pergi, 5 menit saja. Malaikat tetap doakan, 70.000 malaikat mendoakan dari pagi sampai sore. Kalau anda jenguk di sore hari, kata Nabi SAW, maka ada 70.000 malaikat lagi mendoakan sampai pagi hari. Jadi keutamanya besar sekali.
Oleh karena itu sesekali kita bisa luangkan waktu untuk menjenguk orang sakit dengan tujuan mengejar keutamaan pahala, ya, menjenguk orang sakit. Pelajaran yang ketiga, bolehnya berobat dengan kai. Kai adalah besi panas, ya. Anda kalau ketik juga di Google akan banyak sekali artikel menjelaskan masalah itu, dibolehkan. Tapi sebelum kai, Anda dianjurkan untuk fokus kepada madu dan, ya, bekam. Begitu dijelaskan dalam hadis, dan sudah saya bacakan tadi hadisnya, saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, kesembuhan itu akan ada di madu, konsumsi madu, kemudian bekam dan kai. Tapi aku tidak menganjurkan umatku untuk memulai dengan kai. Kemudian yang keempat yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana seseorang coba, ya, melihat ke orang-orang yang telah mendahului dia, bukan orang yang akan datang. Karena orang yang telah mendahului dia itu yang jelas bisa diambil pelajaran darinya. Seperti misalnya para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim, para tabi'in, orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Kita ambil pelajaran dari mereka yang sudah meninggal dalam keadaan iman dan amal soleh, kita tinggal ikuti jejaknya. Kita pelajari kisah-kisah mereka. Kami sudah adakan tablik akbar sebelum pandemi kemarin, itu 40 sekian serial sahabat. Dan cukup banyak Anda temukan di ceramah-ceramah kami kisah tentang para tabi'in, ya, orang-orang soleh. Semua itu tujuannya agar kita belajar dari orang-orang yang telah mendahului kita. Bukan kita belajar dari orang yang akan datang, karena kita belum pernah ketemu mereka dan kita tidak tahu apakah mereka akan meninggal dalam keadaan iman atau tidak. Ini pelajaran yang keempat yang bisa diambil, belajar dari kejadian orang-orang sebelum kita. Orang-orang beriman akan selamat, sebagaimana para nabi dan para sahabatnya, dan orang-orang kafir dan orang-orang yang murka kepada Allah, dimurkai Allah juga akan, ya, celaka. Anda ikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya, maka Anda akan bersama dengan mereka. Anda mengikuti Abu Jahal dan Abu Lahab dengan kekufuran, Anda juga akan bersama dengan mereka. Pelajaran yang kelima dari hadis ini, adanya penekanan agar selalu bersedekah. Dan sedekah adalah amal yang paling besar pahalanya, sebagaimana sudah sering kita ingatkan, ya. Dan Anda supaya tahu kaidah-kaidah sedekah dalam Islam, Anda bisa kembali ke surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Ini sudah berulang kali kami ulangi di beberapa materi kami yang lalu. Coba Anda baca Al-Baqarah 261 sampai 274. Itu banyak kaidah-kaidah dasar dalam masalah sedekah. Jadi tidak boleh menyebutkan sedekahnya, tidak boleh menyakiti perasaan orang yang, ya, menerima, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan murni, mengharapkan balasannya. Ini semua adalah kaidah-kaidah dasar yang harus diketahui dalam sedekah, sehingga sedekah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai menyesal, ya. Jangan sampai menyesal. Yang terakhir, teman-teman sekalian, anjuran untuk tidak banyak menimbun-nimbun harta, ya. Jangan sampai menimbun-nimbun harta, akhirnya kita, ya, tidak bisa mengambil faedah dari harta tersebut. Sesuai juga dengan hadis Nabi SAW kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang ingin mengelola, yang dia lebih suka mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali berharap dan suka dia yang kelola hartanya. Kata Nabi SAW, yang kalian infakkan semasa hidup kalian itulah yang kalian kelola sendiri, dan yang kalian timbun dan tabung itulah yang akan dikelola oleh ahli warisnya. Ahli waris belum tentu mengerjakan amal saleh buat kita. Ya, Allahu a'lam.